Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Anak-anakku di rumah, baiklah Ibu akan memberikan materi mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ini kita mulai belajar bab 5, yaitu mewaspadai ancaman terhadap kedudukan negara kesatuan Republik Indonesia. Menelaah ancaman terhadap integrasi nasional. Ancaman bagi integrasi nasional datang dari luar maupun dari dalam negeri Indonesia sendiri dalam berbagai dimensi kehidupan seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya seperti pertahanan dan keamanan. 1. Ancaman di bidang ideologi. Komunisme menjadi salah satu ancaman terhadap ideologi Pancasila meskipun Indonesia telah menolak dengan tegas paham komunis, akan tetapi apabila ancaman tersebut tidak segera diatasi, bukan tidak mungkin komunisme akan kembali berkembang pesat di Indonesia. Berikut, ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik dapat bersumber dari luar maupun dari dalam negeri. Dari luar negeri, ancaman di bidang politik dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik, intimidasi, provokasi atau blokade politik merupakan bentuk ancaman militer berdimensi politik yang seringkali digunakan oleh pihak-pihak untuk menekan negara lain. Ancaman yang berdimensi politik yang bersumber dari dalam negeri dapat berupa penggunaan kekuatan dalam bentuk arahan massa untuk menumbangkan pemerintah yang berkuasa. Berikut, ancaman bidang sosial budaya. Ancaman yang berdimensi sosial budaya dapat dibedakan atas ancaman dari dalam dan ancaman dari luar. Ancaman dari dalam didorong oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Isu tersebut menjadi titik pangkal timbulnya suatu permasalahan seperti separatisme, terorisme, kekerasan, dan bencana akibat perbuatan manusia. Isu tersebut akan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, nasionalisme dan patriotisme. Ancaman dari luar timbul sebagai akibat pengaruh negatif globalisasi, antara lain munculnya gaya hidup konsumtif yang selalu mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri. Semakin memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian dan kesetiakawanan sosial, dan semakin lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Berikut, ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan pada umumnya berupa ancaman militer. Ancaman militer dapat berupa agresi, invasi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, ancaman keamanan laut dan udara. Strategi mengatasi berbagai ancaman terhadap Inpolisusbud Hankam dalam membangun integrasi nasional. Globalisasi telah berpengaruh pada semua bidang kehidupan, diantaranya dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan. Indonesia sebagai bangsa yang besar harus mampu sikap yang tegas terhadap segala pengaruh negatif
yang datang dari luar negeri sebagai wujud dari globalisasi. Strategi yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai ancaman dalam bidang Polisusbud Hankam. Strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik ada 4 bagian yang selalu dikedepankan oleh globalisasi dalam bidang ideologi dan politik, yaitu demokratisasi, kebebasan, keterbukaan, dan hak asasi manusia. Bangsa Indonesia harus mampu menunjukkan eksistensi sebagai negara yang kuat dan mandiri, namun tidak meninggalkan kemitraan dan kerjasama dengan negara-negara lain dalam hubungannya yang seimbang, saling menguntungkan, saling menghormati, dan menghargai hak dan kewajiban masing-masing. Strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi. Sistem ekonomi kerakyatan merupakan senjata ampuh untuk melumpuhkan ancaman di bidang ekonomi dan memperkuat kemandirian bangsa kita dalam semua hal. Berikut strategi menghadapi ancaman di bidang sosial budaya dalam menghadapi pengaruh dari luar yang membahayakan kelangsungan hidup sosial budaya bangsa Indonesia. Berusaha memelihara keseimbangan dan keselarasan fundamental, yaitu keseimbangan antara manusia dan alam semesta, manusia dengan masyarakat, manusia dengan Tuhan, keseimbangan kemajuan lahir dan kesejahteraan batin, kesadaran akan perlunya keseimbangan dan keserasian melahirkan toleransi yang tinggi sehingga dapat menjadi bangsa merdeka dan bertekad untuk melakukan hidup bersatu. Berikut strategi mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman militer akan sangat berbahaya apabila tidak diatasi, karena itu harus diterapkan strategi yang tepat untuk mengatasinya. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengatur strategi pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia. Dalam mengatasi ancaman militer tersebut, pada pasal 30 ayat 1 sampai 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Demikian materi yang Ibu sampaikan. Sekarang Ibu akan memberikan tugas bab 5 supaya Anda kerja di rumah. Tugas mandiri 51 ada di halaman 151, itu bentuk kolom. Dan yang berikutnya tugas halaman 52, tugas 5.2 ada di halaman 154, itu Anda perlu jelaskan. Kemudian yang ketiga, tugas mandiri 53 ada di halaman 158, itu harus Anda jelaskan. Demikian yang Ibu sampaikan pada siang hari ini. Assalamualaikum.